Nah, ekonomi teknik merupakan bagian dari ilmu ekonomi teknik yang diaplikasikan pada proyek teknik. Nah, perhitungan ekonomi teknik ini digunakan oleh para insinyur untuk mencari solusi terbaik dalam pengambilan keputusan dengan mengukur nilai ekonomi dari setiap alternatif solusi. Nah, misalkan ada beberapa pilihan dalam suatu proyek ya, misalkan ada beberapa pilihan alternatif 1, 2, 3. Nah, dari ketiga alternatif itu mana yang akan dipilih? Tentunya kalau di bidang ekonomi teknik berarti kita akan melihat dari nilai ekonominya. Dari ketiga alternatif tersebut, mana yang lebih menguntungkan dari segi ekonomi untuk proyek tersebut. Yang menjadi konsep dari ekonomi teknik adalah perencanaan ataupun investasi ya, karena perencanaan ini sangat dibutuhkan dalam sebuah investasi bagi suatu manufaktur ataupun perusahaan ataupun dalam sebuah proyek. Karena diharapkan dengan melakukan perencanaan yang tepat, manufaktur ataupun perusahaan ataupun proyek tersebut dapat melakukan pemasaran produknya dengan baik, sehingga goalnya adalah memperoleh keuntungan atau profit seperti itu. Nah, perencanaan dalam sebuah investasi sangatlah dibutuhkan. Kenapa? Karena hal ini yang pertama itu karena sumber daya yang terbatas dari sebuah pabrik ataupun dari sebuah proyek, sumber daya itu pasti terbatas ya. Yang kedua itu karena kesempatan yang sangat beragam. Nah, karena sumber daya yang terbatas ini, maka kita harus bisa memaksimalkan keuntungan tapi dengan memilih alternatif cost yang sangat minim seperti itu. Jadi kita harus bisa mengatur bagaimana sumber daya itu digunakan dengan secara optimal seperti itu. Yang kedua, kesempatannya sangat beragam. Nah, dari berbagai kesempatan ini, kesempatan yang ada, kesempatan mana yang akan kita pilih? Yaitu dari cost yang minimal tapi bisa memaksimalkan keuntungan. Nah, penggunaan sumber daya yang diharapkan ini akan memberikan imbalan ataupun pengembalian yang menguntungkan pada masa yang akan datang. Nah, salah satu hal yang diperlukan oleh seorang insinyur dalam mengambil keputusan ketika akan melakukan investasi adalah harus paham konsep nilai uang dari waktu. Nah, konsep nilai uang dari waktu ini seperti apa? Artinya, nilai uang Rp1 sekarang nilainya lebih berharga daripada Rp1 di masa yang akan datang. Oke, diingat-ingat konsep nilai uang dari waktu ini, karena ini menjadi dasar dari ekonomi teknik. Jadi nilai uang Rp1 sekarang nilainya itu lebih berharga daripada nilai Rp1 di masa yang akan datang, misalkan di 10 tahun mendatang seperti itu. Nah, konsep ini menjelaskan bahwa nilai uang Rp1 sekarang nilainya lebih berharga daripada Rp1 di masa yang akan datang. Misalnya, sekarang uang 5.000 dapat bisa membeli 5 gorengan ya misalkan. Nah, 10 tahun lagi mungkin dengan 5.000 itu hanya akan dapat kalian hanya bisa dapat 3 gorengan aja dari 5.000 itu ya. Nah, jadi hal ini terjadi karena adanya faktor inflasi, kenaikan biaya, dan berkurangnya nilai sebuah uang. Jadi nilai uang itu akan berkurang dari masa ke masa gitu ya. Ketika kita punya uang 5.000 sekarang bisa
bisa dapat 5 gorengan kalau dibelanjakan beli gorengan. Nah, 10 tahun lagi belum tentu dapat 5 gorengan, bisa aja cuma 1 gorengan. Oke, sekarang untuk menilai konsep nilai uang dari waktu yang tadi ya, coba kalian bayangkan seandainya ada yang menjanjikan kepada kalian, ada yang ingin memberi sejumlah uang ya. Ada 2 pilihan dari janji tersebut. Pilihan pertama, kalian memilih uang diberikan hari ini sebanyak 2 juta rupiah, itu untuk pilihan pertama. Dan pilihan kedua, kalian memilih uang sebanyak 3 juta rupiah yang baru akan kalian dapatkan atau akan kalian terima 5 tahun kemudian. Jadi pilihannya, kalian dikasih duit nih hari ini 2 juta atau 5 tahun lagi tapi dikasihnya 3 juta. Nah, kalian pilih yang mana? Nah, jadi konsep nilai uang dari waktu ini sebenarnya ingin mengatakan kalau kalian punya uang, sebaiknya atau bahkan seharusnya uang tersebut diinvestasikan sehingga nilai uang itu tidak menyusut dimakan waktu gitu ya. Karena jika uang itu didiamkan begitu saja, misalkan kita taruh aja di bawah bantal, brankas ataupun lemari besi, maka uang itu tidak bekerja, tidak ada untungnya ya, stuck aja di situ. Dan karenanya nilainya akan semakin turun dari waktu ke waktu. Nah, oke, contoh lainnya adalah misalkan harga gula di tahun 2009 itu per kilonya adalah 6.000 sekian ya per kilo. Di tahun 2018 harga gula mencapai misalkan 16.000 per kilogram. Nah, mungkin di tahun 2027 harganya itu mungkin bisa lebih dari 20.000 rupiah per kilogram. Nah, nilai uang yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Jadi, dari waktu ke waktu nilai uangnya berubah ya. Nilai uangnya berubah. Tetapi sebenarnya nilai nominalnya itu sama. Ya tetap saja seharga segitu per kilonya ya. Nah, sedangkan yang berbeda adalah hanya nilai efektifnya. Nilai efektif itu adalah kemampuan untuk ditukar dengan barang dan jasa atau daya tukarnya atau nilai tukar dari si barang tersebut ya. Itu yang disebut dengan nilai efektif. Tapi padahal nilai nominalnya itu sama seperti itu. Nah, nilai efektif ini tidak akan sama dari waktu ke waktu, tetapi akan berubah-ubah sesuai dengan perjalanan waktu. Nah, konsep nilai uang dari waktu ini berhubungan dengan tingkat bunga yang digunakan dalam perhitungan aliran kas. Kalau di ekonomi teknik disebutnya dengan cash flow ya. Cash flow atau aliran kas. Nah, aliran pemasukan dan pengeluaran kas setiap periodenya. Jadi, menghitung aliran pemasukan dan juga pengeluaran kas di setiap periode. Kalau di ilmu ekonomi itu dibagi menjadi empat laporan ya. Yang pertama itu periode yang tiap bulan, kedua itu triwulan, lalu ada laporan tiap semester dan juga tahunan. Nah, selama umur proyek atau investasi.
Nah, kalau bulanan berarti cash flow-nya tiap bulan pelaporannya seperti itu. Kalau triwulan berarti 1 tahun itu dibagi menjadi 4. 1 tahun dibagi menjadi 4 kali pelaporan. Artinya triwulan pertama misalkan yaitu di bulan Januari sampai Maret. Triwulan kedua dari April sampai Juni. Triwulan ketiga dari Juli sampai September. Triwulan keempat Oktober sampai Desember. Intinya 1 tahun itu dibagi 4 untuk triwulan. Kalau semester, seperti halnya kuliah ya, berarti dalam 1 tahun dibagi menjadi dua kali pelaporan. Kalau tahunan berarti pelaporannya sekali itu dalam tahun tersebut. Nah, dalam ilmu ekonomi teknik, aliran kas ini digambarkan dengan disebut cash flow diagram. Cash flow diagram itu bisa kalian lihat di slide ya. Ada beberapa notasi yaitu N. N ini untuk periodenya, tahunnya ya. N. Kalau P itu present, artinya harga sekarang. F itu untuk future-nya, adalah harga yang akan datangnya. Dan juga ada A atau annual, harga tahunnya, harga tahunan. Harga tahunan itu di sini. Tiap tahunnya, annual gitu ya. Nah, di dalam cash flow diagram pasti ada panah ke bawah ataupun panah ke atas ataupun garis horizontal seperti ini. Nanti kita akan bahas penggunaan panahnya di slide selanjutnya. Nah, untuk panahnya sendiri, untuk panah mewakili arus kasnya. Misalkan panjang panah juga menunjukkan banyaknya harga tersebut. Misalkan untuk panjangnya yang seperti ini ya, itu kita hargai 10.000 misalkan ya. Ini untuk nilai 10 misal, $10. Nah, untuk harga $5 berarti panahnya harus setengah dari yang $10 tersebut. Jadi panjangnya panah ini menunjukkan banyaknya atau besarnya harga tersebut. Nah, sedangkan arah yang tadi ada panah ke atas dan juga panah ke bawah. Nah, kalau untuk panah ke atas itu artinya untuk arus kas penerimaan atau arus kas positif. Tapi kalau untuk panah ke bawah ini adalah untuk arus kas pengeluaran. Ya, pengeluaran atau disebutnya dengan arus kas negatif. Jadi kalian jangan sampai tertukar antara panah yang ke atas dan panah yang ke bawah. Jadi kalau di ekonomi teknik itu arah panah tidak bisa sembarangan gitu ya, tidak bisa sembarangan digambar, tapi ternyata menunjukkan penerimaan dan pengeluaran arus kas seperti itu. Begitu pula dengan panjangnya panah. Panjangnya panah ini menunjukkan besarannya. Oke, contohnya sebuah mesin berharga $20.000 saat dibeli. Biaya perawatan mesin tersebut $1.000 per tahunnya. Nah, mesin ini akan menghasilkan pendapatan sebesar $5.000 per tahun selama 5 tahun. Nah, nilai sisanya adalah $7.000. Coba gambarkan diagram cash flow-nya. Oke, untuk diagram cash flow-nya berarti kalian menggambar dulu N-nya ya. N-nya adalah selama 5 tahun. Nah, berarti di sini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, keempat, dan kelima, seperti itu ya. Digambarkan periode tahunnya, N-nya ya. Oke, N-nya.
Nah, selanjutnya kalian lihat saat dibeli ya, pengeluaran mesin tersebut saat dibeli itu seharga $20.000, berarti panahnya adalah ke bawah. Nah, untuk saat pembelian pertama ini berarti dia disebutnya adalah present atau harga awal. Nah, di sini adalah harga presentnya. Berarti ke bawah ya, karena kita mengeluarkan uang sebesar $20.000 pada pertama kali. Panahnya ke bawah dan perhatikan panjangnya, $20.000. Ternyata biaya perawatan mesin tersebut adalah $1.000 per tahunnya. Kalau biaya perawatan berarti kita mengeluarkan apa kita dapat. Berarti kita mengeluarkan kan. Nah, berarti panahnya adalah ke bawah. Per tahun ya, ingat per tahun berarti panahnya ke bawah seharga $1.000. Nah, ini panah ke bawah itu adalah untuk pengeluaran biaya perawatan per tahunnya. Nah, mesin ini akan menghasilkan pendapatan sebesar $5.000 per tahun. Pendapatan sebesar berarti kita dapat uang ya, bukan mengeluarkan. Seperti itu. Berarti panahnya adalah ke atas. Panahnya ke atas untuk pendapatan. Per tahunnya selama 5 tahun dapat $5.000. Sampai ke tahun kelima terakhir. Nilai sisa adalah $7.000. Nah, berarti di akhir tahun kelima itu ditambahkan $7.000, artinya nilai sisanya ya, nilai sisanya. Jadi kurang lebih gambar diagram cash flow-nya adalah seperti ini. Nah, untuk 5.000 ini berarti adalah annual ya, biaya per tahunnya 5.000, dan per tahunnya kita mengeluarkan 1.000 dan memperoleh 5.000. Ini yang disebut dengan annual. Oke, selain cash flow diagram ini bisa juga kita gambarkan diagram cash flow yang lebih sederhana. Nah, kalau dilihat di gambar diagram cash flow yang misalkan sebutlah A, kita gambarnya sama, berarti ini periode N-nya 1, 2, 3, 4, dan sampai 5. Ini adalah N. Kita mengeluarkan pertama $20.000. Tulis panah ke bawah, di presentnya itu $20.000. Nah, karena kita memperoleh pendapatan 5.000 per tahun, tapi kita mengeluarkan biaya perawatan $1.000 per tahun, artinya bisa aja kita tuliskan 5.000 pendapatan kita dikurangi dengan pengeluaran 1.000 per tahunnya. Jadi kita masih punya untung 4.000 ya per tahun. Nah, kita tuliskan panahnya ke atas karena kita masih dapat pendapatan dari pengeluaran tersebut, tapi seharga 4.000. Kenapa 4.000? Karena pendapatan tiap tahunnya dikurangi dengan pengeluaran tiap tahunnya, seperti itu ya. Jadi 4.000. Nah, untuk nilai akhirnya adalah 11.000. Kenapa 11.000? Karena di akhir tahun kelima kita masih memperoleh pendapatan 4.000 ya. $4.000 ditambahkan dengan nilai sisa yang ini 7.000. Jadi di akhir tahun kelima kita memperoleh pendapatan sebesar 11.000. Nah, kalian bisa mencoba cash flow diagram yang pertama ataupun yang kedua, seperti itu. Yang penting kalian tahu arah panah itu
arah panah ke atas dan ke bawah menunjukkan apa. Ya, dan juga panjangnya panah tersebut menunjukkan besarannya dari harga tersebut.